Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'd. Sahabat-sahabat, para calon suami dan calon istri dalam menghadapi kehidupan berumah tangga adalah idaman dari semua laki-laki dan perempuan. Idaman laki-laki perempuan berumah tangga menjadi puncak kehidupan. Tentu memerlukan ilmu pengetahuan, memerlukan pengalaman, dan sangat penting sekali adalah memerlukan pemahaman antara suami dan istri dalam rangka mencapai tujuan berumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir dipastikan dari 12 istri-istrinya tidak pernah ada istri itu merasa tersinggung, baik dari aspek individunya Nabi ataupun disebabkan oleh berbagai faktor yang melatar belakanginya seperti ekonomi, sosial, budaya. Kenapa itu terjadi? Ada dua kunci berumah tangga sakinah mawaddah itu. Yang pertama adalah berumah tangga itu bukan dengan mempergunakan akal, akan tetapi mempergunakan rasa. Kenapa rasa? Karena akal tidak pernah utuh. Akal tidak pernah berumah tangga itu pasti. Kenapa? Karena akal mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan itu berubah, akal berubah. Lalu apa yang tidak berubah selain Allah di dalam diri kita? Namanya al-qalbu. Nah, adik-adikku, anak-anakku semua yang akan berumah tangga, maka yang perlu kita luruskan dulu adalah hati. Hati itu dalam bahasa Arabnya adalah fuad, al-fuad, al-qalbu, az-zuq, as-sir, asirul qulub. Dan yang paling terjauh di dalam itu adalah roh. Nah, kita coba lihat ini. Al-fuad itu tampilan depan. Apa itu maksudnya? Kalau pergi kita ke sebuah rumah atau kita pergi ke hotel, itu ada tampilan depan. Tampilan depan itu sebuah kemestian di dalam rumah tangga. Apa contohnya? Tak ada dalam rumah tangga itu tak bertengkar, pasti ada. Ada yang salah katakan, ada yang salah ucap, ada yang salah maksud, ada salah memahami maksud yang disampaikan istri, bisa saja kesalahpahaman yang disampaikan oleh suami. Apa yang terlihat? Itu ungkapan depan, itu yang disebut dengan fuad, tampakkan di depan. Penampakan di depan itu sebuah kemestian dalam rumah tangga. Kalau kita berumah tangga, bagaimana menghidangkan makanan kalau kita di meja? Bagaimana kalau ada tamu, kepada siapa dulu air kebasuh tangan itu yang pertama kali? Kepada suami, kepada ibu atau bapak, itu kepada orang lain. Itu aturan Islam. Dalam berpakaian kita harus serasi, seimbang,
dan seirama. Dalam berbicara, ketika suami berbicara, tak boleh istri menyolangnya, meningkahnya. Sebaliknya, ketika istri berbicara, suami dengan setia mendengarkan apa yang dimaksudkan oleh si suaminya. Sebaliknya, begitu terus menerus. Dalam berpenampilan berekonomi di dalam rumah tangga itu tak perlu orang pandai, tapi cerdas. Dalam berumah tangga itu tak perlu juga orang yang pandai, pintar, tapi pandai-pandai. Pandai menampilkan diri, pandai menampilkan kehidupan, pandai menampilkan keterampilan. Itu rumah tangga. Itu dulu yang perlu kita benahi dalam kehidupan berumah tangga. Nah, yang kedua baru masuk ke dalam, namanya al-qalbu. Dalam Al-Quran misalnya, qalbu itu siapa saja, di mana saja dia ada penyakit. Bagaimana kita membuang sakit yang ada dalam diri kita? Caranya ikhlas, sabar, tawakal, ridho. Ridho itu dalam bahasa kitanya rela apa yang dilakukan suami, rela apa yang dilakukan oleh istri, dan kemudian mencintainya pada saat lahiriah dan mencintai terhadap batinnya. Itu dulu. Maka di mana itu munculnya? Di qalbu. Ketika itu tidak kita miliki, ini yang membuat hampir dalam catatan Kementerian Agama bahwa orang bercerai di rumah tangga karena qalbunya belum beres. Seperti yang kita sebutkan tadi, ikhlas, sabar, tawakal, ridho, dan saling mencintai. Nah, cukupkah sampai di situ? Tidak. Ada satu lagi di atas itu, namanya zuk, rasa. Sahabat, teman-teman yang akan mau kawin, yang mau berumah tangga, kenapa iman itu terletak pada rasa? Kenapa orang sakit itu yang sakitnya rasa? Kenapa ketika kita makan, ini garamnya kurang cukup, ini cabenya kurang terpenuhi? Apa yang mengatakan tidak cukup, tidak bagus itu? Rasa. Berumah tangga harus ada rasa. Rasa apa itu? Rasa menenggang, rasa malu, rasa menghormati, rasa memuliakan. Pokoknya berada pada ranah rasa. Sekarang apa yang dilahirkan oleh rasa itu adalah malu. Malu. Orang sekarang tak malu bicara carut marut sama suami, carut marut dekat anak, carut marut dekat keluarga, carut marut di hadapan tetangga. Ya, kalau sudah kasar mulutnya, yang kasar itu apa? Rasanya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat teman yang akan mau nikah itu perlu ditanamkan terlebih dahulu rasa. Nah, yang kemudian yang terakhir ada namanya yang lebih halus, sirul qulub. Apa itu? Perasaan yang terdalam bahwa saya berumah tangga itu adalah untuk mencapai kedamaian yang disebut dengan sakinah. Sakin itu bahasa Minang itu artinya tempat bersarangnya pisau. Namanya sakin. Apa itu sakinah? Ketika sudah ada sarang, pisau sudah masuk ke dalam sarangnya, ke dalam sarungnya, maka dia tenang. Kalau ada yang tidak tenang, kembali kepada yang belakang tadi. Ada hati yang tidak beres, ada tampilan yang tidak beres. Bagaimana membereskan tampilan? Bagaimana membereskan di dalam yang ada pada tampilan itu, yaitu qalbu. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengatakan dalam ayat itu bahwa sakinah, mawaddah, warahmah itu namanya adalah tajalli
itu adalah penampakan, itu adalah al-faid, itu adalah emanasi daripada fuadi, daripada qalbu, daripada zuk, daripada asirul qulub. Maka ketika rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ketika kita tidak punya fuad, ketika kita tidak punya qalbu, ketika kita tidak punya azuk, rasa, dan yang paling halus lagi untuk menemui Allah itu namanya sirul qulub. Saya misalnya saya baca doa Allahumma firli zunubi misalnya, ya Tuhan ampuni dosaku dan dosa ibu bapakku, itu dengan rasa saya meminta. Begitu juga kepada suami, jangan meminta seenaknya sementara kemampuan suami kita tidak mencukupi untuk itu. Apa yang tidak ada? Rasa. Ketika rasa tidak dipergunakan dalam rumah tangga, tunggu rumah tangga itu akan bentrok, rumah tangga itu akan broken home. Apalagi ketika rumah tangga itu dimasuki oleh pihak ketiga. Kita punya mertua, kita punya adik mertua, kita punya kakak mertua, kita punya tetangga, kita punya kakak adik segala macam. Ketika ada orang yang memasuki rasa, maka di situ rasa tidak ada lagi. Ketika rasa sudah hilang di dalam diri kita, maka yang hilang itu sesungguhnya adalah kebahagiaan. Oleh karena itu teman-teman sahabatku, mari kita tanamkan rasa dalam kehidupan berumah tangga. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.